Standar operasional prosedur pembangunan badan jalan. Standar operasional prosedur pembangunan badan jalan berlaku untuk program peningkatan jalan lama, konstruksi atau pembangunan jalan baru dan rekonstruksi jalan lama. SOP pekerjaan badan jalan mencakup penyiapan, penggaruan dan pemadatan permukaan tanah dasar atau jalan kerikil lama untuk penghamparan lapis pondasi agregat, lapis pondasi jalan tanpa penutup aspal, lapis pondasi semen tanah atau lapis pondasi beraspal, termasuk jalur tempat perhentian dan persimpangan sebagai pekerjaan pengembalian kondisi. Untuk jalan kerikil, pekerjaan mencakup perataan berat dengan grader dengan atau tanpa penggaruan dan tanpa penambahan bahan baru. Pekerjaan ini meliputi galian minor atau penggaruan serta pekerjaan timbunan minor, diikuti pembentukan pemadatan, pengujian tanah atau bahan berbutir, dan pemeliharaan permukaan sampai bahan perkerasan ditempatkan di atasnya, sesuai gambar dan spesifikasi atau instruksi direksi pekerjaan. 1. Pemakaian perlengkapan keselamatan kerja. Penggunaan perlengkapan keselamatan kerja baik bagi setiap personil yang terlibat maupun lingkungan kerja dan sekitarnya. 2. Pemasangan rambu lalu lintas sementara. Pemasangan rambu lalu lintas sementara apabila pekerjaan lapis pondasi agregat merupakan bagian dari peningkatan jalan lama. 3. Penyiapan tempat kerja. Terdiri dari A. Pekerjaan galian untuk membentuk tanah dasar sesuai spesifikasi prosedur umum penggalian, dan B. Seluruh timbunan yang harus sesuai dengan spesifikasi penghamparan dan pemadatan timbunan. Empat. Pemadatan tanah dasar, yaitu tanah dasar harus dipadatkan menurut ketentuan dalam spesifikasi tentang pemadatan timbunan. Dan B. Ketentuan pemadatan dan jaminan mutu harus sesuai dengan spesifikasi tentang ketentuan kepadatan timbunan tanah. 5. Pemeriksaan. Pemeriksaan meliputi toleransi dimensi, pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan kriteria badan jalan apabila terdiri dari tanah dasar atau batu. A. Memenuhi toleransi dimensi. Elevasi dan kelandaian akhir serta pemadatan harus tidak lebih tinggi atau lebih rendah 2 cm dari yang ditentukan atau disetujui. Seluruh permukaan akhir badan jalan yang terekspos harus cukup rata dan memiliki kelandaian yang menjamin aliran air permukaan yang bebas. Permukaan akhir lereng badan jalan tidak boleh bervariasi lebih dari 10 cm dari garis profil yang ditentukan. Badan jalan tidak boleh dihampar dalam lapisan dengan tebal padat lebih dari 20 cm atau dalam lapisan dengan padat kurang dari 10 cm. B. Bila badan jalan terdiri atas tanah, maka lapisan tanah yang lebih dalam dari 30 cm di bawah elevasi tanah dasar harus dipadatkan sampai 95% dari kepadatan kering maksimum. Tanah yang mengandung lebih dari 10% bahan tertahan ayakan 3/4 kepadatan kering maksimum harus dikoreksi terhadap bahan oversize tersebut sesuai instruksi direksi pekerjaan. Sedangkan lapisan tanah pada kedalaman 30 cm atau kurang dari elevasi tanah dasar harus dipadatkan sampai 100% dari kepadatan kering maksimum. Pengujian kepadatan dilakukan pada setiap lapis. Bila kepadatan kurang, maka kontraktor harus memperbaiki. Pengujian dilakukan minimum setiap 200 meter sampai kedalaman penuh. Pengujian juga dilakukan minimal 1 kali untuk setiap lapis penimbunan di sekitar struktur atau galian parit. Dan setiap 1000 meter kubik bahan dihampar, minimal dilakukan 1 rangkaian pengujian lengkap. C. Harus memenuhi kriteria pemadatan badan jalan batu. Bila badan jalan terdiri atas batu, yaitu menggunakan penggilas berkisi atau grit, atau pemadat bervibrasi atau peralatan berat lainnya yang serupa. Selain itu, pemadatan harus dilaksanakan dalam arah memanjang sepanjang badan jalan, dimulai dari tepi luar dan bergerak ke arah sumbu jalan, dan harus dilanjutkan sampai tidak ada gerakan yang tampak di bawah peralatan berat.
Setiap lapis harus terdiri dari batu bergradasi menerus dan seluruh rongga pada permukaan harus terisi dengan pecahan-pecahan batu sebelum lapis berikutnya dihampat. Batu tidak boleh digunakan pada 15 cm lapisan teratas badan jalan, dan batu berdimensi lebih besar dari 10 cm tidak diperkenankan untuk disertakan dalam lapis teratas ini. 6. Perbaikan. Pekerjaan badan jalan yang tidak memenuhi toleransi dan kepadatan menjadi tanggung jawab kontraktor dan harus diperbaiki dengan cara A. Ketentuan spesifikasi perbaikan galian dan timbunan juga berlaku pada semua pekerjaan penyiapan badan jalan, bahkan untuk tempat-tempat yang tidak memerlukan galian atau timbunan. B. Kontraktor harus memperbaiki dengan biaya sendiri alur atau rafting atau gelombang yang terjadi akibat kelalaian pekerja atau lalu lintas atau sebab lain dengan membentuk dan memadatkan kembali menggunakan mesin gilas yang sesuai. C. Kontraktor harus memperbaiki sesuai instruksi direksi pekerjaan setiap kerusakan pada tanah dasar akibat pengeringan, retak, atau akibat banjir atau akibat kejadian alam lainnya. 7. Pembersihan dan pembongkaran lalu lintas. Apabila perbaikan telah dilakukan dan hasilnya telah disetujui oleh direksi pekerjaan, maka tahap selanjutnya adalah tahap pembongkaran pekerjaan sementara dan perapihan atau pembersihan lapangan. Tahap terakhir adalah pembukaan lalu lintas sementara.